sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai 3. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur ya, kita boleh berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita sekalian untuk menyatukan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang akan diberitakan kepada kami, yang membimbing perjalanan hidup kami untuk semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin mempraktekkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam jalan hidup kami. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, Tuhan perlengkapi dia supaya apapun yang terucap dalam bibirnya adalah kebenaran firman Tuhan. Inilah seluruh doa kami ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema pada doa pagi online ini adalah kepenuhan hidup dalam Kristus, yang terdapat di dalam Kolose pasal kedua, ayatnya yang ke-6 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sampai demikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, tema pada doa pagi online ini adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Saya mulai saja bicara tentang Rasul Paulus yang menulis surat ke jemaat
Kolose. Nah, saudara, kenapa seorang Rasul Paulus ini menulis surat ke jemaat Kolose? Karena ternyata pada waktu itu ada perkembangan yang kurang sehat, yaitu perkembangan ajaran sesat. Dan karena itulah Rasul Paulus menuliskan surat tersebut bukan bersifat telaah teologi, tapi menjawab masalah yang ada di dalam jemaat tersebut. Nah, apa sih ajaran sesat yang pada waktu itu ada di jemaat Kolose, saudara? Ajaran sesat itu bersifat sinkritisme antara teosofi, agama Yahudi, dan asketisme yang bersifat rohani. Rupanya pada waktu itu ada pemahaman dari orang Kristen Gnostik ya, yang memahami bahwa dunia ini terbagi menjadi dua, antara materi atau jasmani yang bersifat jahat dan rohani yang bersifat baik. Nah, karena itu mereka melihat dunia ini yang diciptakan ini dari kuasa jahat. Dan itulah sebabnya Allah tidak mungkin menajiskan dirinya dengan kejahatan di dalam dunia ini. Nah, oleh karena itu mereka menganggap bahwa Allah mengalirkan serangkaian emanasi atau pancaran yang makin lama itu makin jauh dari Allah, sehingga dengan demikian akan menciptakan materi yang namanya dunia. Jadi antara Allah dengan dunia itu terbentang jarak yang jauh, yang bersifat kualitas ya. Jadi antara Allah dengan dunia ini. Nah, karena itu ini bagi Rasul Paulus, apa yang diungkapkan oleh pemahaman orang Kristen Gnostik ini menjatuhkan apa yang namanya jabatan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Karena justru kedudukan Kristus adalah ketunggalan dan juga kemahasanggupan Kristus sebagai Juru Selamat. Seperti yang terdapat di dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, saudara, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di sini ini memberikan nasihat yang sebenarnya ampuh kepada jemaat di Kolose agar mereka tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran sesat tersebut. Selanjutnya dalam bagian itu Paulus mengatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, saudara, kata hidupmu dalam ayat ini dipakai dalam terjemahan King James Version dengan menggunakan kata walk atau berjalan. Biasanya kata ini sering dipahami sebagai jalan hidup atau gaya hidup. Gaya hidup di mana seseorang telah menerima Kristus sebagai Tuhan. Dan ia harus selalu berada dalam Kristus. Tidak boleh terpisah dari Kristus. Dan hal ini juga diperkuat dengan kata tetap. Sehingga seorang Kristen yang sudah ada di dalam Kristus tidak boleh mundur imannya atau hidupnya bersama-sama dengan Kristus. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami harus tetap dihadapi di dalam Kristus. Sebab hidup di dalam Dia bukan hanya untuk tertentu saja, dalam waktu tertentu saja, tetapi juga dalam waktu yang selama-lamanya. Nah, saudara, di dalam pembacaan kita juga Paulus melanjutkan nasihatnya di dalam ayat ke-7. Di dalam ayat ke-7 dia menggunakan dua istilah. Istilah yang pertama adalah berakar dan istilah yang kedua adalah dibangun. Kalau kita melihat kata berakar, ini terkait dengan apa yang menjadi dunia pertanian, ya, di mana tumbuhan tumbuh itu karena ada akar yang kuat. Kenapa? Karena akar ini yang menyerap sari-sari makanan dari tanah dan membawa ke seluruh tubuh dari tumbuhan itu, ke daun, ke batang, dan lain sebagainya. Jadi, kalau tumbuhan yang
sering dicangkok begitu ya, itu biasanya tidak akan kuat dibandingkan memang tumbuhan yang akan tumbuh dengan akar yang kokoh ke dalam. Gambaran ini saudara, ini mau menggambarkan tentang hubungan antara kita dengan Allah. Ya, kalau kita berakar di dalam Allah, maka sesungguhnya kita akan menyerap setiap firman yang ada di dalam kehidupan yang Allah berikan pada kita untuk kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah gambaran dibangun. Dibangun ini adalah istilah arsitektur. Dan bila seseorang hendak membangun rumah, tentu dia harus membuat terlebih dahulu fondasinya. Nah, fondasinya ini harus kuat. Ya, kalau fondasinya lemah, tentu kita tahu secara rumah itu akan mudah rubuh. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita selaku orang-orang percaya. Kita harus punya fondasi yang kuat di dalam Kristus, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai ajaran yang ada di tengah-tengah perjalanan hidup kita sebagai seorang beriman. Itulah sebabnya kalau orang sudah memiliki akar yang kuat atau fondasi yang kokoh, ya, hidupnya itu akan dibangun terus di atas Kristus, sehingga akan mengalir apa yang namanya ungkapan syukur. Jadi saudara, ciri yang bisa kita lihat ya dari orang-orang Kristen yang akarnya kuat di dalam Kristus dan juga fondasinya kokoh itu adalah orang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran di dunia ini, tetapi juga adalah orang-orang yang kuat ya dan mampu untuk menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupannya. Nah, karena itu saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Kolose agar jemaat Kolose itu benar-benar berakar kuat sekali untuk selamanya di dalam Kristus. Dan Rasul Paulus merindukan sekali untuk melihat jemaat ini makin hari makin dibangun, semakin kuat dan semakin tinggi di dalam Kristus, untuk melihat bahwa iman mereka yang tetap berpegang teguh kepada Kristus. Nah saudara, seperti apa kita bisa melihat perjalanan hidup seorang yang beriman, lalu kehidupannya itu menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan? Ada satu kisah kesaksian nyata ya saudara, tentang seorang yang bernama Aksionov. Aksionov ini adalah seorang pedagang kecil sebenarnya di Siberia. Dia mengalami satu masa yang sangat berat dalam perjalanan hidupnya. Kenapa? Karena pada waktu itu dia masuk penjara dengan sebuah kejahatan yang dia tidak lakukan. Nah, saudara, ketika dia ada di penjara, apa yang dilakukannya? Menarik bahwa Aksionos tidak tinggal diam dalam segala kepahitan hidupnya. Tetapi dia mau bangkit dengan cara dia membuat sesuatu. Apa yang dia buat pada waktu itu? Dia membuat sepatu bot ya, dengan segala keterampilan yang dia pelajari terus. Dan juga belajar banyak keterampilan apapun yang membuat memang seorang Aksionov ini mengisi hari-harinya, hidupnya itu dengan aktivitas. Ya. Sehingga dia bisa melupakan rasa pahit yang ada di dalam dirinya. Dan tidak hanya itu, ia juga orang yang sangat disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, baik rekan-rekan narapidana maupun juga kepala sipirnya di sana, ya. Sehingga seorang Aksionov ini diakui sebagai orang suci. Karena kata-katanya, perilakunya itu benar-benar menunjukkan seorang yang takut akan Tuhan. Nah, pada satu ketika Aksionov mendapatkan informasi bahwa orang yang justru melakukan kejahatan ya, yang kemudian ditimpakan kepadanya ini ditangkap. Dan apalagi orang itu kemudian tinggal bersama-sama satu sel dengan Aksionov. Ini satu hal yang tidak mudah, saudara. Kenapa? 26 tahun Aksionov harus ada di dalam penjara dan dia bertemu langsung dengan orang yang sebenarnya melakukan kejahatan itu, yang merusak masa depannya, yang tidak memungkinkan dia bisa bersama-sama dengan keluarganya.
Tapi apakah kemudian Aksionov menjadi orang yang menyesali hidupnya dan menyalahkan Tuhan? Tidak, saudara. Dia tetap menghabiskan waktunya sampai dia meninggal di dalam penjara itu bukan dengan penyesalan, tapi tetap dengan mensyukuri apapun yang terjadi dalam jalan hidupnya. Nah, saudara, kalau kita melihat kesaksian ini, kita bisa belajar bagaimana seorang Aksionov ini memiliki kepenuhan di dalam Kristus. Kepenuhan di dalam Kristus yang didasarkan kepada akar iman yang kuat atau fondasi bangunan yang kokoh, yang terus dia bangun terus menerus sehingga dia tidak melihat bahwa masa lalunya, segala peristiwa-peristiwa hidup yang berat itu menjadi penyakit di dalam dirinya. Tapi dia tetap bisa bersyukur. Dan dari rasa syukur itulah dia melakukan berbagai macam hal. Buah-buah yang membuat orang-orang sekitar sampai bisa menyebut dia sebagai seorang yang suci. Nah, kalau ini juga dikaitkan dalam kehidupan kita, saudara, tentu selaku anak-anak Tuhan, di masa-masa yang kita semua tahu banyak tekanan-tekanan hidup yang tidak mudah, justru di sanalah kita ditantang. Masih mampukah kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan pada saudara dan saya di tengah-tengah masa-masa sulit ini? Apakah akar keimanan kita, fondasi hubungan kita dengan Tuhan itu kokoh dan terus mau dibangun di dalam Tuhan, sehingga yang lahir dari ucapan bibir kita, perilaku hidup kita adalah orang-orang yang tetap bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Kalau itu yang kita hayati, sesungguhnya kita boleh menemukan hidup yang penuh di dalam Kristus atau kepenuhan hidup di dalam Kristus. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa dan bersyukur karena kami mengenal Engkau sebagai Allah yang membentuk kehidupan iman kami, agar kami memiliki iman yang berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Tolong agar kami menjadi seorang Kristen yang tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga bersungguh-sungguh menunjukkan kehidupan Kristen yang matang atau dewasa, sehingga hidup kami senantiasa berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kesetaraan gender bagi kaum perempuan, terutama mereka yang aktif bekerja di berbagai bidang pekerjaan. Biarlah diskriminasi terhadap kaum perempuan dapat dieliminir, sehingga semua pihak menyadari akan hal tersebut dan mendorong secara positif kesetaraan gender. Kami juga berdoa Tuhan untuk bencana alam baik gempa bumi dan cuaca ekstrim yang saat ini dapat mengakibatkan kerusakan di berbagai tempat, banjir dan tanah longsor. Kiranya baik pemerintah pusat, daerah-daerah dan masyarakat saling bahu-bahu, bukan saja waspada terhadap situasi yang ada, tetapi juga sigap dalam membantu para korban, seperti tanah longsor yang terjadi di Sibolangit, banjir bandang di Malang, gempa bumi di Ambarawa dan Salatiga, serta yang terjadi di luar negeri yaitu badai besar di California. Kiranya Tuhan, evakuasi dan juga bantuan-bantuan yang diberikan dapat benar-benar menolong para korban. Kami juga berdoa bagi para pelaku usaha, baik pengusaha besar ataupun kecil seperti UMKM yang terus dapat bertahan di masa pandemi ini. Kiranya usaha dengan cara-cara tradisional maupun juga usaha lewat marketplace dapat terus berkembang sehingga ekonomi dan bisnis di Indonesia dapat terus bertahan dan bahkan menunjukkan kemajuan. Kami juga berdoa untuk situasi yang terjadi di berbagai negara, seperti konflik di Myanmar yang sampai saat ini masih terjadi. Tuhan tolong agar upaya Dewan Keamanan PBB dapat meredakan situasi di sana, dan juga junta militer yang sekarang berkuasa kiranya tidak mengambil kebijakan sewenang-wenang terhadap warganya, tetapi tetap menghormati hak asasi manusia. Kami juga berdoa untuk konflik di Afghanistan, di mana saat ini jutaan warga harus mengalami kelaparan,
Kiranya berbagai negara dan juga perserikatan bangsa-bangsa dapat mengambil bagian untuk menolong warga di sana. Kami juga berdoa untuk para medis di Poliklinik Surya Utama dan juga karyawan-karyawan GKISU. Kiranya Tuhan karuniakan kesehatan agar tetap dapat menjalankan tugas dengan baik, dan Tuhan juga memberkati keluarganya agar tetap sehat dan sejahtera. Tuhan, inilah seluruh doa-doa syafaat kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.